Shalom, sobat pecinta kebenaran. Dalam video ini kita membahas Daniel pasal kedua tentang penyingkapan rahasia mimpi Nebukadnezar, yang jika kita pelajari memberikan suatu gambaran tentang suksesi kesinambungan dari kerajaan-kerajaan besar dunia, mulai dari Babilonia, Medi Persia, dan seterusnya, yang mengerucut dan berujung kepada hadirnya kerajaan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Kita awali dari tokoh kita, Daniel. Daniel adalah salah seorang dari orang-orang muda kerajaan Yehuda yang waktu itu ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Mereka, yaitu orang-orang yang berpengetahuan tinggi, dipilih dan dibawa untuk dilatih secara khusus agar mereka siap bekerja dalam istana Raja Babel di Babilonia. Dalam Daniel pasal kedua, Nebukadnezar Raja Babel bermimpi suatu mimpi yang menggetarkan hatinya, yang ia tahu mimpi itu begitu bermakna dan penting. Namun ia tidak memahaminya sehingga membuat raja gelisah. Maka dikumpulkannya lah segala orang berilmu, ahli jampi, orang-orang bijak untuk mengartikan mimpinya. Sementara itu mereka belum mendengarkan apa mimpi dari Nebukadnezar karena ia tidak menceritakannya. Tentu tidak seorang pun dari mereka yang sanggup memberikan apa mimpi raja dan mengartikannya. Hal ini membuat Nebukadnezar murka dan ingin membunuh mereka semua kalau mereka tidak mampu menunaikan tugas dari raja. Maka Daniel segera mohon belas kasihan Tuhan agar mereka dapat menyingkap mimpi dan mengartikannya. Dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 13 sampai 18. Kemudian Daniel mendapatkan penglihatan, ayat ke-19, dan ia memuji Allah yang memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Bahkan hanya Tuhan yang sanggup mengungkap rahasia yang terselubung sekalipun. Sebenarnya apa yang dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpinya dan apa artinya? Di dalam Daniel pasal 2 ayat ke-31, patung itu yang dilihat oleh Nebukadnezar ternyata patung yang amat besar, tinggi berkilau-kilauan luar biasa, dan berdiri tegak di hadapan Nebukadnezar, tampak begitu dahsyat. Daniel pasal 2 ayat ke-32. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Jadi patung yang dilihat oleh Nebukadnezar adalah patung yang besar yang terbuat dari logam. Ada 4 logam di sana, yaitu emas, perak, tembaga, dan besi. Sementara kakinya terbuat dari besi dan tercampur dengan tanah liat. Ayat 34, sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang terbuat dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Kemudian dalam pasal yang sama ayat ke-36 sampai ke-43, Daniel oleh hikmat Tuhan memberikan pengertian atau makna dari mimpi tersebut kepada Nebukadnezar. Patung besar dalam mimpi Nebukadnezar itu ternyata menubuatkan 4 kerajaan yang akan berkuasa secara berurutan.
Nubuatan ini sudah tergenapi dan tercatat dalam sejarah dunia. Adapun rincian 4 bagian teratas dari patung tersebut, yakni kepala yang terbuat dari emas, melambangkan kerajaan Babel yang berkuasa dari tahun 605 sampai dengan 539 sebelum Masehi. Kepala emas ini menunjukkan kepada Nebukadnezar itu sendiri. Hal ini tepat karena di bawah Nebukadnezar, kerajaan Babel mengalami masa kejayaan dan menjadi kerajaan adikuasa yang memerintah dunia. Kemudian Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia yang berkuasa tahun 539 sampai dengan 331 sebelum Masehi. Media Persia ini dilambangkan sebagai dada dan kedua lengannya yang terbuat dari perak. Media Persia memang tidak seberapa besar dibandingkan dengan Babel, namun era pemerintahannya cukup panjang. Kerajaan yang ketiga yakni Yunani yang berkuasa tahun 331 sampai dengan 168 sebelum Masehi menggantikan Media Persia. Yunani sangat berpengaruh dalam sejarah dunia, terutama saat di bawah pemerintahan Alexander Agung. Yunani dilambangkan sebagai perut dan pinggang yang terbuat dari tembaga. Memang tentara Yunani menggunakan senjata dan baju perang yang semuanya terbuat dari bahan tembaga. Setelah Alexander Agung wafat, kerajaan Yunani terpecah menjadi 4 sesuai dengan pembagian 4 jenderalnya. Sebagai catatan kita, mimpi Nebukadnezar ini sesuai dengan penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Dalam kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-6, Daniel melihat ada 4 binatang, dan binatang yang ketiga yang melambangkan kerajaan Yunani adalah macan tutul yang berkepala 4. Kemudian Romawi sebagai kerajaan yang keempat menaklukkan Yunani menjadi kerajaan berikutnya. Romawi berkuasa tahun 168 sebelum Masehi sampai dengan 476 Masehi, digambarkan sebagai paha atau kaki yang terbuat dari besi. 2 paha dari besi ini melambangkan Romawi yang terbagi menjadi 2, yakni Romawi Barat dan Romawi Timur. Sejarah mencatat berakhirnya pemerintahan Romawi bukan karena ada kerajaan lain yang mengalahkannya, melainkan mereka terpecah menjadi kerajaan kecil-kecil yang digambarkan dengan percampuran antara tanah liat dan besi pada bagian kaki bawah dan jari-jari dari patung besar tersebut. Periode ini yaitu dari tahun 476 Masehi sampai seterusnya, sampai kepada akhir zaman, merupakan bagian yang terbawah, yang kelima dari patung besar yang dilihat oleh Nebukadnezar. Sobat pecinta kebenaran, tanpa terasa kita sudah meringkas lebih kurang 2500 tahun sejarah dunia berdasarkan nubuatan kitab Daniel. Patung besar yang dilihat oleh Nebukadnezar sebenarnya menggambarkan sejarah pemerintahan manusia yang bersifat fana. Memang sejarah kejayaan manusia bersifat sementara. Hal ini terlihat dari nasib patung besar tersebut yang akhirnya runtuh dan dihancurkan oleh sebuah batu. Dalam Daniel pasal 2 ayat 34 sampai 35, batu tersebut dijelaskan sebagai batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia. Artinya ada kuasa ilahi yang bergerak, dan kuasa ini mengakhiri keberadaan patung berhala besar tersebut. Daniel 2 ayat ke-35, maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada lagi bekas-bekasnya, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Dengan demikian
patung besar tersebut hancur dan remuk. Yang menarik di sini ada sebuah fenomena ilahi, yakni sebuah batu kecil bisa menghancurkan patung berhala yang besar dan megah tersebut. Apa makna di balik fenomena kuasa ilahi yang terjadi ini? Dan apa arti dari batu yang menghancurkan patung dan kemudian batu itu berubah menjadi gunung besar yang akhirnya memenuhi seluruh bumi? Saya akan ulas pada video yang mendatang, video berikutnya. Karena itu tonton terus video di channel Suara Kebenaran Injil Kristus. Dan kita akan sebentar mengulas apa yang dapat kita simpulkan dari video kali ini. Daniel yang ditawan di negeri asing yaitu Babel tetap setia kepada Allah Israel, Allah yang hidup, sehingga Allah bisa memakainya menjadi saksi di Babelonia. Bahkan pada akhirnya Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Daniel adalah Allah yang di atas segala Allah. Ia berkuasa atas segala raja dan berkuasa menyingkapkan rahasia-rahasia. Daniel pasal 2 ayat ke-47. Kemudian atas kesetiaan dari Daniel, ia mendapatkan penghargaan, hadiah yang besar, dan diangkat menjadi penguasa Babel. Saudaraku, sebagaimana Daniel dipakai menjadi saksi Tuhan, kita pun juga akan Tuhan pakai, asalkan kita setia dan menyediakan diri kita, hidup kita serahkan kepada tuntunan Tuhan. Maka pada waktunya kita pun juga akan dipakai menjadi saksinya, sehingga hidup kita akan menjadi berdampak. Bahkan seperti Daniel yang dipakai Tuhan, kita pun juga akan menjadi dampak yang besar bagi sekalian orang. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Immanuel.